Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid 2. Kenapa saya katakan demikian? Karena jilid 1 itu sebetulnya lebih banyak reformasi mengenai tatanan politik. Kalau kita bicara mekanisme ekonomi dan tatanan ekonomi itu tidak terjadi perubahan. Saya mengakui bahwa saya terbuka wawasan bahwa, oh iya, perubahan kita itu banyak terjadi selama ini di politik, tetapi dalam soal ekonomi itu belum terjadi, itu oleh karena Pak Prabowo. Jadi kata Pak Prabowo, ada sesuatu yang salah di sini. Iya, ada terjadi suatu pelebaran kesenjangan ekonomi. Salah satu biang keroknya adalah satu nih yang saya lihat ya, bahwa di hulu ternyata ada penguasaan lahan-lahan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, seperti tambang, kebun sawit, pada segelintir orang yang sebetulnya tidak jadi masalah kalau tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan. Nah, dari Pak Kodari kita belajar bahwasanya menjilat itu nikmat, bisa diangkat jadi pejabat. Kalau gitu aku juga mau ngikuti jejaknya lah, mau menjilat. Biar aku juga diangkat jadi pejabat. Presiden Prabowo itu memang presiden terbaik sepanjang masa, sepanjang sejarah Indonesia berada. Presiden Soekarno biasa, Presiden Soeharto biasa, Presiden Habibie biasa, Presiden Abdurrahman Wahid biasa, Presiden Megawati biasa, Presiden SBY biasa, Presiden Jokowi ya biasa, Presiden Prabowo luar biasa, mantep, presiden terbaik yang harus dipertahankan sampai berapa ratus kilometer, bagus pokoknya, mantep. Terus Pak nyalon terus Pak, hebat Pak, rakyat makmur, rakyat sejahtera, korupsi hilang, semuanya enak sudah Pak. Presiden Prabowo harus tetap bertahan Pak. Ya. Seska Teddy berpotensi jadi cawapres Presiden Prabowo 2 periode di Pilpres 2029. Mantep Seska Teddy. Nah, diprediksi capres-cawapres Pilpres 2029 ini, kalian pilih siapa? Prabowo Teddy, Gibran KDM, Ganjar Ahok, atau Purbaya Sherly? Ayo dipilih. Kalau saya sih, andai kan boleh memasukkan nama lagi, saya memilih Anies Ahok. Ais Ahok. Gimana? Kalau saya setuju, andai kan capresnya itu Bapak Anies, cawapresnya Bapak Ahok. Wah, itu lebih mantap. Nah, gimana? Kalian pilih siapa? Yuk, coba otak-atik nama sesuai elektabilitas pejabat-pejabat di negeri ini atau tokoh-tokoh di negeri ini. Siapa yang cocok maju jadi capres dan cawapres di 2029? Kalau saya sih tetaplah Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran, ya kan? Enggak, saya tetap love sama Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Tetap harus 2 periode, berdua ini nggak boleh pisah ya. Presiden Prabowo alokasikan 14 triliun untuk perbaiki 71.000 sekolah di seluruh Indonesia. Bagus, mantap. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo. Saya itu objektif. Kalau memang program Bapak Presiden Prabowo itu bagus, kebijakannya itu berpihak kepada rakyat, ya harus kita dukung, harus kita puji, harus kita promosikan, begitu. Jadi Presiden Prabowo itu akan merevitalisasi 71.744 sekolah di seluruh Indonesia dari semua jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, negeri maupun swasta. Dan perbaikan sekolah ini juga berdampak kepada sektor ekonomi, yaitu membuka 1,1 juta lapangan pekerjaan. Pekerjaannya dalam rentan waktu 3-8 bulan. Nah, itu memberikan penghasilan kan kepada masyarakat sekitar di seluruh Indonesia. Itu bagus Bapak Presiden. Ya, kalau bisa ditambahlah Pak Presiden, jangan hanya 14 triliun, ditambah lagi. 14 triliun itu ibaratkan ya 14 hari MBG lah. Tapi ini bagus Bapak Presiden, itu artinya Bapak Presiden Prabowo mendengar keluh kesah rakyat Indonesia. Bapak Presiden keren. Ratusan porsi MBG di Pandeglang berakhir jadi pakan ternak.
Ini bukti kalau MBG itu memaksakan agar dimakan. Padahal muridnya sendiri udah makan di rumah. Ya gimana lagi yang namanya cuan. Jadi di SD ini ada 262 murid dan 13 guru. Sementara MBG-nya itu ya diberikan sejumlah itu. Tapi yang masuk, yang datang ke sekolah hanya separuhnya. Kenapa? Karena memang akhir semester banyak siswa yang nggak datang. Guru-guru sudah berusaha untuk menghubungi murid-murid tersebut agar datang ke sekolah untuk mengambil MBG-nya. Ya ngapain datang jauh-jauh ke sekolah ngambil MBG, orang di rumah udah makan. Karena tidak semua murid itu miskin, tidak semua murid itu kelaparan, tidak semua murid itu kurang gizi. Inilah salahnya tata kelola MBG. MBG tidak tepat sasaran. Coba kalau MBG itu tepat sasaran, yang dapat itu khusus yang miskin, kurang gizi, ya pasti sesuai gitu loh. Kalau ini ya orang-orang yang punya, ngapain jauh-jauh datang ke sekolah, ngambil MBG, ya kan buang-buang duit, buang-buang anggaran. Jadi evaluasi MBG itu harus secara total dan menyeluruh ya Pak Presiden ya, biar nggak buang-buang duit. Kalau gini gimana akhirnya? Jadi makan ternak yang sehat, yang bergizi itu akhirnya ayam, kambing gitu. Ya setelah ya. Badan Gizi Nasional hentikan sementara program MBG untuk audit SPPG saat libur sekolah. Ya namanya libur sekolah, MBG-nya berhenti, stop dulu. Masa anak-anak libur sekolah MBG mau berjalan, siapa yang mau makan demit? Kalau perlu MBG itu di stop selamanya. Nggak usah MBG-MBG-an. Kalau memang mau kasih MBG harus tepat sasaran. Jangan dipukul rata, jangan semuanya dapat. Kan pemerintah punya data, andaikan tiap kabupaten itu nyari data stunting, bisa di Dinkes atau BKKBN. Terus nyari data orang-orang miskin, bisa ke Dinsos. Nah di situ ketahuan tuh ada berapa ribu yang stunting, ada berapa ribu yang miskin. Itu saja, fokus ke sasaran itu sesuai data. Nggak usah semuanya dapat. Buat apa anak orang kaya, anak orang mampu itu dapat MBG? Buang-buang anggaran. Itu hanya menguntungkan pengusaha SPPG, pemilih SPPG. Di mana pemilih SPPG itu rata-rata politisi, pejabat, orang-orangnya pejabat, pengusaha kaya, aparat-aparat. Nah begitu ya. Jadi fokus kepada data di setiap kabupaten kota itu udah cukup. Ya, sisa duitnya buat apa? Buat kepentingan yang lain, karena rakyat sekarang ini banyak yang susah, ekonomi lagi di bawah begitu. Ya Pak.